welcome back to Enter Times by IDN Times dengan aku, Larasati Putri. Seperti biasa ya, selama 30 menit ke depan, Enter Times bakal menghadirkan berita-berita ter-up-to-date seputar entertain, lifestyle, food travel, dan masih banyak lagi info-info menarik lainnya. Dan tentunya info-info yang kita share di Enter Times ini diambil dari kanal IDN Times ya, Besti. Oke, seperti biasa, berita-berita yang kita sajikan ini berita ter-up-to-date yang lagi panas-panasnya dibicarain sama warganet dan seluruh warga Indonesia, bahkan mungkin di luar sana ya. Langsung aja kita ke berita pertama. Di berita pertama ada dari Rafael Tan. Mungkin sobat milenial yang tahu Smash nih nggak asing ya sama Rafael Tan. Nah, belakangan ini ada kabar mengejutkan nih guys dari Rafael Tan dengan tunangannya Sabrina Paz. Mereka berdua dikabarkan batal menikah, Besti. Oh my god, kenapa nih? Pas ditanya alasannya sih nggak dijelasin secara detail ya. Ya, tapi hopefully keputusan ini adalah keputusan terbaik buat keduanya guys. Mau tahu gimana cerita singkatnya? Yuk langsung aja kita cek. Check this out. Keduanya mengaku memilih berpisah meski sudah merencanakan pernikahan di awal 2023 mendatang. Pada awal 2022 lalu, Rafael menyampaikan kabar gembira. Ia telah melamar sang kekasih, yakni Sabrina. Namun beberapa hari ke belakang, pria 35 tahun ini mengaku hubungannya sudah berakhir dengan sang kekasih. Memang tidak dijabarkan inti permasalahannya, namun ia mengaku cukup serius dan berat jika hubungannya dengan Sabrina dilanjutkan. Banyak pihak yang menyayangkan keputusan Rafael, namun gak sedikit yang memberi support member Smash ini, termasuk para sahabat. Setelah batal menikah, Rafael kini banyak beraktivitas sendiri. Rafael juga kini jadi lebih sering nge-gym pasca tak lanjut menikah. Ia pun juga semakin produktif bekerja saat ini. Salah satunya menjadi presenter sebuah acara di TV. Rafael pun semakin fokus bersolo karir usai batal menikah. Ya, apapun keputusannya sih, semoga menjadi yang terbaik ya guys untuk keduanya. Berita selanjutnya, sobat milenial, ada yang ngikutin idola cilik nggak nih? Ya, alias Icil gitu ya. Aku salah satunya yang ngikutin sih. Dan kalian mungkin familiar sama Sivia Azizah yang juga mantan personil Blink nih, Besti. Diam-diam penyanyi dengan suara merdu yang satu ini udah melepas masa lajangnya nih di tanggal 18 Juni lalu, tepatnya di hari Sabtu, dengan seorang pria yang namanya juga pria gitu ya. Jujur konsepnya keren dan artsy banget sih. Acara nikahan yang berasa kayak art exhibition gitu alias pameran seni ini. Dan dengar-dengar resepsinya Sivia Azizah ini menarik banget guys karena diiringi oleh orkestra gitu ya. Keren dan beda banget dari acara nikahan-nikahan lainnya. Penasaran gimana potret nikahnya Sivia Azizah bersama sang suami? Yuk langsung aja kita simak. Check this out. Nggak banyak gembar-gembor, Sivia Azizah set langsung nikah di 18 Juni 2022. Di acara resepsinya, Sivia mengenakan gaun yang memiliki tulisan romantis di bagian belakang, bertuliskan Always and Forevermore. Sivia mengundang sahabat dan teman-teman dekatnya ke acara pesta spesial tersebut. Salah satu sahabat yang sesama mantan personel Blink ada Agatha Priscilia yang juga turut hadir. Pun dengan Feby Rastanti yang juga turut mengabadikan momen. Mini reuni untuk mantan personel Blink nih ya. Teman-teman artis yang datang ke acara pesta pernikahan Sivia dengan bangga mengunggah momen tersebut di media sosial. Sivia Azizah sendiri tampil menawan dengan gaun berwarna silver, warna yang sama dengan busana yang dikenakan saat akad. Pesta pernikahan terlihat berkelas karena musik pengiringnya adalah grup orkestra. Sivia juga sempat menyumbangkan suara emasnya di acara pernikahannya sendiri. Katanya sih lagu yang dibawain ini soal perjalanan cintanya dengan sang suami. Aduh, so sweet banget ya Sivia, hehe. Sivia dan suami tampak begitu sumringah selama acara berlangsung. Nah, itu dia deretan potret keseruan resepsi nikah Sivia Azizah. Selamat menempuh hidup baru ya untuk Sivia dan juga suami.
Perdamaian, 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 perdamaian. Aduh, kalau denger Nasidaria tuh rasanya kayak lagi di hajatan gitu ya, Besti. Wah, Wali Sami itu kalian mungkin sering nemuin meme plesetan lirik kasidah yang kocak nih dari Nasidaria. Mereka belum lama ini ternyata habis manggung di Jerman loh, guys. Wow, keren banget. Dan ternyata kepopuleran Nasidaria ini bukan kaleng-kaleng sih. Penasaran gimana penampilan para ibu-ibu multi talent yang satu ini? Yuk langsung aja kita lihat, check this out. Nasidaria diundang untuk tampil di Festival Kesenian Taraf Internasional yakni Documental 15 di Jerman. Festival itu hanya diadakan 5 tahun sekali dan Nasidaria berhasil tampil di panggungnya. Sebelum tampil di panggung, grup kasidah asal Semarang ini latihan dulu. Penonton yang antusias banyak juga loh guys. Para personel Nasidaria memainkan instrumen musiknya secara live yang membuat berbeda dari grup kasidah lainnya. Ini dia momen saat mereka lagi soundcheck terakhir sebelum tampil di panggung sesungguhnya. Grup kasidah yang satu ini cukup terkenal di media sosial karena lirik lagunya sering diplesetkan dan dijadikan meme lucu. Meski sering jadi bahan lucu-lucuan, tapi kualitas musik Nasidaria nggak sebercanda itu. Documental 15 dihelat di Kassel, Jerman. Festival seni ini dimulai dari 18 Juni sampai 25 September 2022 mendatang. Saat tampil menghibur penonton, para personel kompak mengenakan seragam bernuansa hitam dan kuning. Nggak disangka, penonton lokal pun banyak yang antusias dan ikut berjoget saat Nasidaria tampil di panggung. Diem jadi meme, bergerak go internasional. Cocok banget disematkan buat grup kasidah fenomenal Nasidaria yang satu ini. Next, berita selanjutnya. Pemkot Jakarta Timur mengabadikan 5 nama tokoh dan komedian Betawi sebagai nama jalan di Jakarta. Salah satunya ada komedian yang dulunya suka ngaku jadi Nikita Willy nih, Pok Nori. Yuk kita intip momen pemasangan nama jalan Pok Nori di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Check this out. Nama komedian sekaligus seniman Betawi Pok Nori diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada Mpok Nori yang telah berdedikasi pada budaya Betawi. Engkar, putri Pok Nori juga turut menghadiri pemasangan papan nama Jalan Pok Nori tersebut. Engkar juga berterima kasih kepada semua pihak terkait atas penghargaan yang diberikan kepada mendiang ibunya. Papan jalan Pok Nori ini dipasang menggantikan papan jalan raya Bambu Apus di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta. Warganet pun merespons positif atas perhatian dan penghargaan dari Pemprov DKI Jakarta pada pegiat seni dan budaya Betawi. Pok Nori sendiri dulunya selalu sukses mengocok perut penonton lewat candaannya yang suka mengaku-ngaku sebagai aktris Nikita Willy. Kecintaan pada kesenian Betawi membuat Pok Nori membentuk grup lenong Sinar Norai. Hingga akhirnya komedian yang telah berpulang sejak 2015 lalu ini dikenal sebagai ikon komedi Betawi. Well, penghargaan yang diberikan oleh Pemkot Jakarta Timur pada Pok Nori tersebut memang dirasa sangat layak ya Sobat Milenial, mengingat dedikasi sang komedian pada budaya Betawi semasa hidupnya. Nama Haji Bokir, Haji Darip, Entong Gendut, dan Rama Ratu Jaya juga diabadikan sebagai nama jalan bersama nama Pok Nori. Berita kelima. Artis Ruben Onsu baru-baru ini ngabarin soal kesehatan istrinya Sarwenda. Belum lama ini Sarwenda menjalani operasi kista, Besti. Sebelum operasi, Wenda juga melakukan beberapa pemeriksaan karena sebelumnya dia sering merasa migrain gitu sih. Dan ternyata setelah operasi ada pengecekan lagi, Wenda mengalami suatu penyakit langka nih. Ya ampun, Wenda get well soon ya. Semoga lekas sembuh dan proses pengobatannya berjalan lancar sampai selesai. Yuk kita lihat dulu beritanya. Check this out.
Melalui akun YouTube The Onsu Family pada Rabu 15 Juni lalu, Sarwenda bercerita jika ia sering mengalami migrain. Dari sanalah, istri Ruben tersebut melakukan MRI di bagian kepala. Dalam video, Sarwenda menunjukkan prosesnya menjalani MRI, juga beberapa pengecekan lainnya. Benda mau MRI dulu, habis MRI baru masuk ruangan, terus habis itu tindakan, ya. Oke, kita doakan semoga semua berjalan lancar ya. Setelah menjalani MRI, Sarwenda atau kerap disapa Wenda masih bisa tersenyum dan bercerita. Ruben Onsu menceritakan bahwa Sarwenda belum lama ini juga menjalani operasi kista di Rumah Sakit Bunda Jakarta Menteng. Betran Peto, Talia, dan juga Tania menemani Sarwenda bermalam di rumah sakit sebelum hingga sesudah operasi. Dari hasil pemeriksaan usai operasi, ternyata terungkap jika Sarwenda sedang mengidap penyakit lain, suatu penyakit langka di batang otak. Meski begitu, Ruben tidak menjelaskan secara rinci penyakit tersebut. Ruben dan keluarga mengaku ikhlas dengan penyakit yang diidap Sarwenda. Ia menganggap itu adalah bentuk hadiah dari Tuhan untuk keluarga mereka. Ruben dan istrinya sedang mendiskusikan soal langkah terbaik yang akan diambil nantinya. Doa dan dukungan pun mengalir dari keluarga, sahabat, dan warganet untuk Ruben Onsu dan Sarwenda. Semoga lekas sembuh untuk Sarwenda. Sobat Milenial, jangan kemana-mana karena Entertainment habis ini bakal balik dengan berita yang lebih menarik seputar film. So, stay tune di IDN Times. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Balik lagi ke Entertainment by IDN Times dengan aku, Larasati Putri. Buat anak-anak tahun 2000-an, pasti tahu dong sama film Petualangan Sherina ya. Ya, film yang satu ini populer dan jadi panutan banget di masanya. Salah satunya aku. Ya, ketahuan dong tahun lahirnya berapa. Film yang menceritakan kisah petualangan dan persahabatan antara Saddam dan juga Sherina ini menarik perhatian anak-anak dan remaja di masa itu. Dan ternyata bakal ada sequelnya guys, alias Petualangan Sherina yang kedua. Kira-kira gimana ya fakta-faktanya? Yuk kita lihat, check this out. Film Petualangan Sherina memang film yang luar biasa. Alur cerita serta karakter yang disajikan dikemas dengan baik dan sempurna. Jadi gak heran kalau film ini mendapat apresiasi tinggi dari para penonton. Wajar aja karena Petualangan Sherina 2 juga akan digarap oleh sosok yang andal, produser yang sudah berpengalaman di tanah air, yakni Mira Lesmana. Seperti kita ketahui, dunia tengah dilanda COVID-19 termasuk Indonesia. Imbasnya juga hampir ke semua lini, termasuk mempengaruhi berbagai film yang akan diproduksi. Karena pandemi COVID-19 nih, pihak Miles Film sempat menunda proses produksi sequel Petualangan Sherina. Bahkan sampai 2 tahun loh ternyata. Lama juga ya. Setelah 2 tahun ditunda, akhirnya film ini sekarang udah masuk ke tahap produksi. Walaupun gak dijelaskan secara detail, Mira Lesmana mengonfirmasi hal itu melalui media sosial pribadinya. Sama seperti film sebelumnya, film kali ini pun dibintangi pemain utama yang sama, yakni Sherina Munaf yang berperan sebagai Sherina dan Derby Romero sebagai Saddam. Wah, jadi makin penasaran kan? Nggak berbeda jauh dari film yang pertama, film ini memiliki konsep yang sama, yakni seperti drama musikal dengan adanya lagu-lagu baru yang lebih fresh.
Nggak cuma itu, alur cerita pun menyuguhkan petualangan yang seru dari karakter Sherina dan juga Sadam. Sedikit bocoran nih, Sherina dan Sadam nanti akan bertemu lagi saat dewasa. Keduanya bertemu di hutan hujan tropis dan akan menghadapi tantangan baru yang penuh kejutan. So, dari deretan fakta tadi makin semangat dan penasaran kan nungguin sequelnya? Sama dong, aku juga, hehe. Next, masih soal film nih, tapi yang kali ini film yang bikin bulu kuduk kita merinding. Bahkan aku ngeliat trailernya aja, aduh nggak berani nih kalau sendirian, harus ada temennya atau harus siang gitu ya dalam keadaan terang. Familiar nggak sama sosok ibu? Tapi ibu yang satu ini suka gentayangan nih guys. Yap, bener banget, Pengabdi Setan. Film Pengabdi Setan 2 akhirnya resmi meluncurkan trailer perdana mereka di 16 Juni lalu. Dalam trailer terlihat Tara Basro dan pemain lainnya syuting di rumah susun. Hal itu juga dikonfirmasi sama sutradara Joko Anwar. Kayak gimana ya fakta lokasi syuting Pengabdi Setan 2 yang katanya udah serem dari sananya nih? Lihat yuk. Tapi ingat di belakang kalian aman nggak? Ya, bercanda. Yuk kita lihat dulu, check this out. Pengabdi Setan 2 syuting di salah satu rumah susun yang udah nggak terpakai di Jakarta. Menurut pengakuan Joko Anwar, tim sudah mencari lokasi syuting dari Jakarta hingga Bandung selama 4 bulan lamanya. Tapi pada akhirnya Joko meminta bantuan warganet untuk mencari lokasi yang pas untuk syuting Pengabdi Setan 2 ini. Beruntungnya, salah satu followers Joko Anwar di Twitter menemukan rumah susun terbengkalai itu. Rumah susun ini ternyata udah lama kosong selama 15 tahun loh. Gak heran hawa seremnya langsung dirasakan para kru dan pemain setibanya di sana. Joko Anwar kemudian memberikan special thanks dalam kredit film kepada warganet yang telah menemukan rumah susun ini. Berada di Jakarta, namun Joko masih merahasiakan di mana lokasi rumah susun itu secara detail. FYI, rumah susun ini ternyata punya 10 lantai guys. Akan tetapi dalam film, Joko mengubahnya menjadi 14 lantai. Anyway, ada satu lantai yang dilarang keras oleh para penjaga rusun untuk dimasuki, yakni di lantai 7. Kira-kira kenapa ya? Pengalaman yang gak bisa diceritakan pun muncul setelah kru masuk ke lantai 7. Di akhir, Joko Anwar menyebut rumah susun ini punya peranan penting dalam Pengabdi Setan 2. Oleh sebab itu, ia nggak pengen asal mencari lokasi. So, gimana guys? Kalian udah nonton trailer Pengabdi Setan 2 Communion belum? Dari trailernya aja udah merinding ya. Makin gak sabar nonton filmnya. Sobat milenial jangan kemana-mana, habis ini Entertimes bakal bahas per K-popan duniawi. So, stay tune! Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita gak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Sesuai janji aku, kita bakal bahas tentang K-pop nih guys. Berita K-pop yang pertama ada dari BTS. Para ARMY, excited gak? Boyband Korea BTS resmi mengumumkan kalau mereka bakal hiatus sementara sebagai grup. Mereka bilang sih kalau ketujuh member bakal fokus sementara waktu untuk melakukan aktivitas individu masing-masing gitu. Big Hit Music selaku label BTS kemudian menyebut bahwa BTS akan memulai lembaran baru. Kayak gimana nih lembaran barunya? Apakah membernya akan debut satu-satu? Well, yuk kita lihat liputannya. Check this out. Bukan tanpa alasan BTS memutuskan untuk istirahat sementara waktu sebagai grup. Meski bukan keputusan yang mudah, namun Rapman sebagai leader mengatakan jika mereka juga ingin berkembang sebagai individu.
Pihak agensi pun mempertimbangkan keputusan itu agar BTS bisa bertahan lama. BTS akan memulai bab baru karir mereka dengan merilis album solo dan kolaborasi dengan berbagai artis. Kegiatan individu member akan dirilis berurutan dengan J-Hope sebagai yang pertama. BTS juga akan melanjutkan program variety show mereka, yakni Run BTS. Sebelum hiatus, mereka juga menampilkan lagu baru Yet to Come The Most Beautiful Moment di acara-acara musik mulai pekan lalu. Well, apapun keputusannya, semoga sukses membuka lembaran baru ya para opa-opa. Next, buat K-popers terutama Summit Indonesia, ayo merapat. Kali ini IDN Time dapat kesempatan buat ngobrol seru-seruan bareng Likesam, girl band terobosan Cube Entertainment lewat wawancara eksklusif guys. Dari mulai bahas soal album perdana sampai sesi bacain gombalan dari Summit Indonesia. Wawancara kali ini penuh semangat dan kehebohan para member Likesam yang super gemesin. Allah. Yuk langsung aja kita simak keseruan interviewnya di video berikut ini. 둘, 셋, 라이썸! Halo, IDN Times, kami 라이썸! Apa kabar semua? Saya Sanga. Saya Yojang. Saya Nayang. Saya Jian. Saya Jian. Saya Hina. Saya Mian. Saya Chuan. 너무너무 기다려주던 미니 앨범을 들고 오게 되어서 너무너무 좋은 것 같고요. 그리고 이제 저희 미니 앨범에 수록된 곡들이 다 저희가 너무 좋아하는 곡이어가지고 서밋도 많이 사랑해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 이번 활동 기간 동안 사실 이번에는 대면이 많이 풀렸다 보니까 더 많은 서밋들과 함께 만나면서 소통하고 하면서 더 많은 추억을 쌓아갔으면 좋겠는 것 같습니다. 저희가 지난 두 번째 앨범에서 빛의 선율을 따라서 이제 비바체를 표현했다면 이번 인투 더 라이트는 그 다음 챕터인 모험에 뛰어든다는 의미를 담고자 했습니다. 저희가 비바체 때는 뭔가 바닐라보다 조금 더 성숙해진 매력을 보여드리려고 했다면 어라이브를 통해서 조금 더 당당하고 당찬 매력을 보여드리고 싶습니다. 이번 타이틀곡 얼라이브에는 이제 저희의 멋진 템포가 있는 만큼 저희의 아주 멋있고 이제 빡빡빡 보여줄 수 있는 퍼포먼스가 매력이라고 생각합니다. 강렬하군요. 네. Now we will read your comments on social media and let's see what you guys write about us. 내가 지금 무엇을 띠고 있을까? 바로 라이썸 멤버들이 나에게 준 웃음이야. 귀여워. 웃음을 띠고 있는. 맞아요. 서밋이 지금 하이. 뭔가 어마어마한 멘트가. 지구에 중력이 없더라도 나는 여전히 라이썸에게 끌렸을 거야. 신박해. 역시 나날이 서밋들이 발전을 한. 진짜 우리가 이런 말 어떻게 생각하니까. 우리가 좀 발전해야겠어. 하늘이 파란색인 이유는 라이썸 눈석에 모든 색깔이 담겨 있어서야. 우리가 모든 색을 다 가져와서 우와, 오 진짜로? 하늘이 얼마나 넓은데. 감사합니다. 파란색을 못 갖고 왔네. 와, 정말. 앞으로도 더 이제 많이 네, 보여드리도록 하겠습니다. 감사해요. 완전 감동. 너무 이쁘다. 나에게 라이썸이란 내 삶을 밝혀주는 존재야. 이거는 저희가 늘 네. 데뷔할 때부터 말을 했던 거잖아요. 이제 맞아요. 라이썸 팀명이 이제 8명의 빛이 모여서 세상을 밝혀준다는 의미라고 했는데 저희의 팀 이름과 너무 잘 맞네요. 맞아요. 진짜 맞아요. 감동. 서밋도 저희에게 그런 존재입니다. 맞아요. 뿌듯하네요.
라이썸과 만리장성의 차이는 만리장성은 세계 대표적인 불가사의 중 하나고 라이썸은 내 삶의 기적이야. 그치, 이 멘트가 기적이야. 아니 이런 감동적인 멘트는 어디서? 어머나. 만리장성에 비유하는. 와. 대박이다. 라이썸이 꼭 인도네시아에 와줬으면 좋겠어. 여기서 맛있는 음식 많이 먹을 수 있을 거야. 와 인도네시아 음식. 나시고랭 진짜 먹어보고 싶었어요. 저는 미고랭. 꼭 먹으러 진짜 맞아요. 가겠습니다. 우와 너무 기대된다. 맛있겠다. 가자. 서밋도 보고 비행기 타고 맛있는 것도 먹고. 맞아. 일석이조, 일석이조. 인도네시아 꼭 가야겠네요. 그죠? 기다려. 라이썸에 대한 새로운 소식이 있을 때마다 울리는 건 내 핸드폰 진동이 아니라 바로 내 심장이야. 어쩐지 진동이 울리던데 그게 서밋의 진동이었던 느껴져요. 지안이 가사 중에서도 있잖아요. 내 심장 내려봐. 그게 서밋이었다. 제대로 때리는 심장을 막 때리고 있었네요, 지안 씨. 아주 그냥. 전해졌군요. 라이썸이 인간인 게 확실해? 왜냐면 인투 더 라이트 컨셉 포토에서 내 눈에 보이는 건 천사들이거든. 제대로 보셨군요. 천사 초언니. 제대로 보셨군요. 8명의 천사. 저희가 사실 그 날개를 없앴잖아요. 맞아요. 아니에요. 천사들 눈에만 보이는 착한 사람 눈에만 보인다는 날개를 달고 있어요. 멤버들의 멘트도 나날이 발전하는 라이썸. 아, 천사니까 천사가 보이는 거죠. 천사가 천사를 알아봤대요. 어때요? 원래 일반 사람 눈에는 천사가 안 보여요, 썸이. 노래 한 소절 불러주세요. 저희 그러면 다 같이 후렴. 좋아요. You make me feel alive. 내가 살아있다는 게 느껴져. I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. 독일이 자동차 개발에 성공했고 일본이 로봇 개발에 성공했다면 라이썸은 서밋들이 항상 자랑스러워하고 보고 싶게 만드는 데에 성공했어. 너무 좋아. 성공했어. 고생했다. 라이썸. 성공했다. 인간 세계 잘 내려왔다. 아직 천사에 몰입하고 있는 조원 씨. Sampai jumpa, kami sayang kalian banyak-banyak. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities.
Oke, itu tadi eksklusif interview sama Laiksam jadi penutup Entertimes hari ini ya guys. Sayang banget ternyata udah 30 menit kita barengan, nggak berasa ya. Saking serunya gitu ya. Tapi jangan sedih karena Entertimes bakal hadir lagi pekan depan guys. Saksikan Entertimes by IDN Times setiap hari Jumat di IDN App jam 4 sore. Dicatat ya, jam 4 sore. Buat yang belum download aplikasinya langsung cus dong download karena gratis tis tanpa dipungut biaya. Dan buat yang kelewat hari Jumat nih nggak bisa nonton, jangan khawatir juga karena bakal ada Entertimes rerun di YouTube channel IDN Times setiap hari Sabtu. So jangan lupa ya di reminder dulu biar nggak lupa nih ya buat nemenin weekendnya. Aku Larasati Putri bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan sobat milenial semua. Sampai jumpa di Entertimes edisi pekan depan. Thank you, bye-bye and stay healthy.